Film ini bercerita tentang kisah seorang kakek-kakek tua bernama Ryuzo. Sewaktu masih muda, Ryuzo merupakan salah satu bos gangster paling sadis di Jepang. Akibat perkembangan zaman yang begitu cepat, yang mana pemerintah sudah melarang adanya gangster Yakuza, kini Ryuzo hidup bersama anak laki-lakinya yang sudah berkeluarga dan menghabiskan hari-hari tuanya menjadi seorang kakek-kakek halu. Setiap hari, Ryuzo selalu bermain pedang-pedangan sambil memakai sarung dan kaos kutang. 羽織ってくれないかな。近所の目もあるんだから。 Karena kelakuannya itu, anaknya yang bernama Ryuhei, mantu, dan cucunya selalu merasa malu karena suka diomongin sama para tetangga. お父さん、世間体ってのがあるんですから、この子の身にもなってください。 Sampai pada suatu hari, sewaktu Ryuhei bersama keluarganya sedang berlibur ke luar kota, Ryuzo yang sedang sendirian di rumah mendapatkan sebuah telepon dari seorang penipu yang mengaku sebagai atasannya Ryuhei. Penipu tersebut meminta Ryuzo untuk mengganti uang perusahaan yang sudah dihilangkan oleh Ryuhei sebesar 5 juta yen. Dan harus diantarkan ke sebuah taman sekarang juga, kalau enggak anaknya itu akan dipecat. Ryuzo yang merasa ingin berguna bagi anaknya itu pun langsung menyetujuinya dan bergegas pergi ke taman. じゃあそこにうちの田村というのが週刊誌持って。 Sesampainya di taman, Ryuzo bertemu dengan seorang pemuda yang berdandan rapi ala-ala pekerja kantoran di Sudirman. Pemuda tersebut mengaku kalau dirinya adalah utusan perusahaan yang ditugaskan untuk mengambil uang pengganti yang dihilangkan oleh Ryuhei. Setelah berkenalan, ternyata Ryuzo sama sekali nggak bawa uang cash, melainkan sebuah benda berharga miliknya. Yaitu sebuah piagam penghargaan yang diberikan oleh bosnya dulu karena sudah membunuh banyak orang. 俺のコインだって10万や20万はするんだな。 Tak lama kemudian, tiba-tiba datang seorang kakek-kakek tua yang ternyata ia adalah Masa, tangan kanan Ryuzo sewaktu masih menjadi bos Yakuza dulu. なんだこいつは。Setelah itu, Ryuzo pun menjelaskan kalau dirinya sedang COD untuk mengganti uang perusahaan yang dihilangkan oleh anaknya. なんでこんなところで金出してんだ。 Masa yang mencium bau-bau penepsongan itu pun langsung mengancam pemuda rapi ala Sudirman tersebut. Akan tetapi, Ryuzo yang masih belum sadar kalau dirinya itu ditipu, meminta maaf kepada pemuda rapi tersebut dengan cara tradisi Yakuza, yaitu dengan cara memotong salah satu jari tangannya. 円骨でなんかしょうがねえだろ。 Seketika, sang pemuda berpakaian rapi itu pun tiba-tiba bergegas pergi meninggalkan Ryuzo. おいおいおいどこ行くんだよ。いいですよじゃねえよ。おう兄弟が待てっつってるだろうが。おう俺の目つ潰すのか。てめえの指すめるぞこの野郎。どうせやろ仁義も知らねえんだな。 Setelah kejadian yang sangat membagongkan tersebut, Ryuzo bersama Masa pergi ke warung makan bento. Di sana, mereka membicarakan kejayaan sewaktu masih menjadi Yakuza dulu dan berniat untuk membentuk kembali geng Yakuzanya. 茂吉って言ったろ。あの茂吉な、まだ詐欺やって暮らしてるんだって。 Tanpa membuang waktu, Ryuzo bersama Masa langsung mencari teman lama Yakuzanya yang bernama Mokichi. Sewaktu masih muda, Mokichi adalah anggota Yakuza yang sangat sadis. Mokichi dijuluki dengan nama Assassin Jamban. Semua itu bukan tanpa alasan. Mokichi dijuluki Assassin Jamban dikarenakan ia selalu menunggu musuhnya persis di bawah Jamban. Ketika musuhnya sedang buang hajat dan lengah, langsung disodok oleh Mokichi dari bawah. Akan tetapi, di usianya yang udah nggak muda lagi, kini Mokichi udah tobat dan beralih profesi menjadi tukang tipu di jalanan. Mokichi berdandan rapi agar terlihat seperti orang kaya, kemudian berpura-pura meminta ongkos pulang kepada orang-orang yang lewat, beralasan tidak bisa menemukan keberadaan supirnya. していただけませんでしょうか。ないよそんなお金は。 Pada malam itu, saat sedang menjalankan aksinya tersebut, Mokichi diganggu oleh geng anak muda yang mengaku kalau daerah ini adalah daerah kekuasaan mereka. Ryuzo yang melihatnya itu pun langsung mendatangi geng anak muda tersebut. Tanpa basa-basi, Ryuzo langsung memperlihatkan tato di tubuhnya yang menandakan ia adalah seorang mantan Yakuza.
Para geng anak muda yang mengetahuinya itu pun bukannya lari ketakutan, akan tetapi mereka malah mengancam untuk melaporkan Ryuzo ke polisi. Tak lama kemudian, datang seorang polisi yang melerai Ryuzo dengan geng pemuda tersebut. Yang ternyata polisi itu adalah Murakami, seorang polisi yang sewaktu masih muda dulu sering banget nangkep si Ryuzo. Setelah itu, Murakami mengajak Ryuzo dan yang lainnya untuk makan malam di Hokben. Di sana, Murakami memberitahukan kalau para berandalan anak-anak muda tadi adalah gangster anyar yang bernama Keihin. Mereka mencari uang dengan cara mencuri, menipu, bahkan sampai jualan narkoba. はいただヤクザと違ってそう簡単にパクれないんで困ってるんですよ Murakami yang gak mau kalau para sahabat mudanya itu masuk hotel Prodeo, melarang Ryuzo dan yang lainnya untuk tidak membuat masalah dengan geng Keihin. 相変わらず警察ってのはヤクザにうるさいから、ね、あ、これ頼むわ。すんません。 Keesokan paginya, setelah mendengar nasihat yang diberikan oleh Murakami, Ryuzo pun makin semangat untuk membentuk kembali geng Yakuzanya. Ryuzo langsung mengirimkan surat kepada para teman-teman Yakuza lainnya untuk berkumpul di sebuah taman. 手紙来てますよ。 Sementara di kantor geng Keihin, Nishi yang merupakan ketua dari geng Keihin merasa kesal karena pendapatannya terus menurun dikarenakan setiap aksinya selalu gagal karena diganggu oleh seorang kakek-kakek yang mengaku sebagai mantan Yakuza. 警察や銀行のキャンペーンでなかなか引っかかんないんですよ。すいません今時ヤクザだって言われたくらいでビビってどうすんだよあ Di tempat lain, Ryuhei yang sedang asik liburan bersama istri dan anaknya harus pulang duluan karena ada suatu masalah di kantor. 君の親父さんどうにか顔聞かないかな。同志たちのおかげだということを忘れるな。待ってくださいよ。うちの親父のこと知ってるんですか？利益追求国のために死んでいった仲間たち。社長に言わないでくださいよ。そんなことが上層部にバレたらクビになっちゃいますから。何と言ってお詫びをすればいい。親父には自分がどこに勤めてるかなんて一切言ってないんですから。 Sesampainya di rumah, Ryuhei terkejut-kejut karena melihat teman-teman Yakuza ayahnya yang gak guna sedang berkumpul di rumahnya. なんで昔のヤクザがうち来て酒飲んで寝てんのよ。 Ryuhei yang udah habis kesabarannya itu pun langsung mengusir ayah kandungnya sendiri untuk pergi dari rumah. 出てってくれよ。いい加減にしてよ。 Malam itu juga, Ryuzo yang merasa harga dirinya diinjak-injak oleh anak sematawayangnya langsung meninggalkan rumah dan tinggal di apartemennya si Masa. Keesokan paginya, satu persatu, teman lama Yakuzanya Ryuzo pun datang ke taman. Dimulai dengan Takanori-san yang dijuluki si pedang pencukur. Sesuai namanya, sewaktu masih muda dulu, Takanori-san terkenal sadis membunuh semua musuhnya dengan hanya sebuah pisau cukur. Setelah itu, datang Hideo Ishida yang udah susah jalan karena punya penyakit jantung dan suka bengek. Sewaktu masih muda dulu, Hideo Ishida dijuluki sebagai Pakumen. Dengan lemparan pakunya, ia bisa mematikan rokok yang sedang diudut. Tak lama kemudian, Ryuzo dan yang lainnya terheran-heran dengan seorang kakek-kakek tua yang berjalan menggunakan tongkat. Setelah melihat kekuatan kakek-kakek tersebut, Ryuzo dan yang lainnya pun tersadar kalau kakek-kakek tua tersebut adalah Roronoa Hijijo. Sesuai namanya, sewaktu masih muda, Hijijo terkenal sadis membantai semua musuhnya hanya dengan menggunakan satu pedang. Dan yang terakhir datang adalah Yuya Uchida atau biasa dipanggil Mac. 内田裕也みたいですね。
Sewaktu masih muda, Yuya sangat tergila-gila dengan seorang aktor film bernama Steve McQueen. Saking ngefansnya, Yuya sampai mengikuti gaya penampilan dan selalu membawa pistol mainan kemana-mana sampai ia dirawat di rumah sakit jiwa. わあ、あいつ乗ってんのあれハジキじゃねえか。タカ、行ってハジキ隠しに行ってこい。兄弟、それポケット入れとけよ、おい。 Setelah semua teman-teman Yakuzanya berkumpul, Ryuzo mengajak mereka semua untuk reunian ke sebuah tempat pemandian air hangat plus-plus. Akan tetapi, ternyata tempat pemandian hangat tersebut kini sudah tutup dan dikuasai oleh gangster Keihin. Para geng Keihin yang kebetulan sedang berada di sana menyuruh Ryuzo dan yang lainnya untuk pergi. Namun, Mac tiba-tiba menembakkan pistolnya, yang kemudian para geng Keihin langsung pergi ketakutan. この野郎、こいつら狂ってるぞ。やめろ。メラ、ぶっ殺すぞ。 Setelah itu, Ryuzo bersama yang lainnya merayakan kemenangan pertama mereka dengan pergi makan-makan di Hokben. Di sana, Ryuzo mengajak para sahabat-sahabat lamanya untuk membentuk kembali geng Yakuzanya seperti dulu. Menggunakan sistem poin yang paling banyak berbuat kejahatan sewaktu menjadi Yakuza dulu, maka ialah yang akan menjadi bosnya. タカさん36点、龍造さん55点、茂吉さん28点、一蔵さん40点、マサさん46点、マックさん26点、ヒデさん20点です。OK。 6 orang sahabat Ryuzo yang merasa hidupnya udah nggak guna itu pun langsung setuju dan merayakan pembentukan geng Yakuza barunya dengan bersulang soju. Keesokan paginya, apartemen Masa didatangi oleh seorang pria. Pada awalnya, pria tersebut memberikan saringan pembersih keran dengan gratis kepada Masa. Dan kemudian, pria asing tersebut memaksa Masa untuk membeli sebuah kasur. Lalu pada saat ingin menggelar kasur tersebut di kamar, pria asing itu terkejut-kejut saat melihat para kakek-kakek tua yang penuh dengan tato di dalam kamar. Yang ternyata pria asing tersebut adalah salah seorang geng Keihin yang kerjaannya memaksa para orang-orang tua lugu untuk membeli barang-barang mereka. Setelah itu, Ryuzo bersama yang lainnya mendatangi rumah bos mereka sewaktu menjadi Yakuza dulu. Akan tetapi, bos Yakuza mereka sewaktu muda dulu sudah meninggal. Perusahaannya sudah diwariskan kepada anak sulungnya, dan sekarang anak sulungnya itu sudah tobat dan memilih untuk berjualan kasur dan saringan keran. おじいちゃんたち、最近ちゃんと寝られてる？寝てると思っても、体は休まってないの。 Sewaktu ingin berjalan pulang, Ryuzo bersama yang lainnya melihat seorang pria aneh turun dari sebuah mobil dan kemudian memakai sebuah kursi roda. Yang ternyata pria itu adalah seorang debt collector pinjol ilegal yang memakai jutsu pura-pura lumpuh agar para nasabahnya merasa iba lalu membayar hutang beserta bunganya yang sangat besar. Ryuzo yang melihatnya itu pun langsung ingin menghajar pria asing tersebut. Akan tetapi, pria itu meminta maaf dengan menawarkan sebuah pekerjaan kepada Ryuzo. Dikarenakan udah tua dan pengangguran, yang akhirnya Ryuzo pun menerima pekerjaan tersebut. Di dalam mobil, pria asing tersebut memperkenalkan dirinya. Namanya Tokunaga. Tokunaga memberikan pekerjaan sebagai debt collector kepada Ryuzo. Jika Ryuzo berhasil menagih hutang kepada para nasabahnya, maka Ryuzo akan mendapatkan setengah dari uang pembayaran hutang tersebut. Sesampainya di lokasi nasabah, Masa langsung didandani seperti kakek-kakek tua gembel sambil menggunakan kursi roda. Saat sedang menagih hutang pinjol, Ryuzo merasa iba kepada wanita tersebut. Dikarenakan wanita itu benar-benar lagi nggak punya uang.
Suaminya sedang sakit terkena kanker dan sudah 1 bulan keluarganya hanya makan bakwan jagung dan tape goreng. Yang kemudian Ryuzo yang gak kuat mendengarnya itu pun langsung memberikan sedikit uang untuk bertahan hidup kepada wanita tersebut. Ryuzo yang sangat merasa kesal karena disuruh menagih hutang kepada wanita yang sedang kesusahan itu pun langsung menghajar Tokunaga. Lalu menanyakan kelompok geng mana yang menyuruh Tokunaga untuk melakukan pekerjaan hina tersebut. Tokunaga pun menjawab kalau bos gangster Keihin lah yang memberikan pekerjaan tersebut. Gak pakai basa-basi, Ryuzo yang mengetahui hal itu pun langsung bersitulami ke markas geng Keihin. Di sana, Ryuzo meminta kepada bos geng Keihin untuk mengambil alih kembali area kekuasaannya dulu. Akan tetapi, bos gangster Keihin gak memperdulikan perkataan Ryuzo dan memanggil polisi untuk mengusir Ryuzo dan yang lainnya. Untungnya, polisi yang datang untuk mengusir Ryuzo adalah Murakami. Yang akhirnya Ryuzo pun dilepaskan dan diberikan peringatan terakhir oleh Murakami untuk tidak berbuat masalah lagi. Tanpa memperdulikan omongan Murakami, Ryuzo tetap menjalankan aksinya. Masa Hideo dan Hijijo meminta uang keamanan kepada pemilik toko Amer. Sementara Ryuzo bersama 3 lainnya tanpa sengaja pada saat mereka berpatroli, mereka bertemu dengan Yasu, salah seorang teman yakuzanya Ryuzo dulu, yang lagi memimpin demo di depan sebuah perusahaan. Yang kemudian Ryuzo menawarkan bantuan kepada Yasu. Secara diam-diam, Ryuzo pulang ke rumah lalu meminjam mobil anaknya untuk membuat demo semakin parah. Ia memasangkan stiker dan speaker Dolby pada mobil tersebut agar demonya tambah meriah. Pada awalnya, perusahaan tersebut merasa bodoh amat dan gak peduli dengan demo di depan kantornya. Akan tetapi, ketika melihat mobil Ryuzo datang menggunakan speaker Dolby, sang manajer jadi panik dan menugaskan asistennya untuk membubarkan demo tersebut. Yang ternyata asistennya itu adalah Ryuhei, anaknya si Ryuzo. Ryuzo yang melihat anaknya datang untuk membubarkan demo kaget bukan kepalang. Ia nggak tahu kalau anaknya itu bekerja di perusahaan yang sedang ia demo sekarang. Tak lama kemudian, Ryuzo melihat Tokunaga yang berdandan rapi berjalan masuk menuju kantor perusahaan. Yang ternyata manajernya Ryuhei menyewa geng Keihin untuk membubarkan demo tersebut. Ryuzo yang mengetahuinya langsung masuk ke dalam kantor dan menggagalkan Tokunaga untuk mendapatkan cuan. Setelah itu, Tokunaga pun kembali ke markas geng Keihin dan dihantam oleh Nishi karena gagal mendapatkan cuan. Sementara Ryuzo memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, ia menawarkan jasanya untuk membubarkan demo tersebut. Karena telah berhasil membubarkan para pendemo, Ryuzo pun mendapatkan banyak cuan. Yang kemudian Ryuzo bersama 3 orang sahabatnya langsung merayakan keberhasilan tersebut dengan pergi ke tempat pijat Blaem-Blaem. Kemudian malam harinya mereka melanjutkan dengan berpesta di tempat karaoke sambil ditemani dengan WC-WC cantik. Tanpa sengaja, di sana Ryuzo bertemu dengan mantan pacarnya sewaktu menjadi yakuza dulu. Saat pesta selesai, Ryuzo diajak oleh mantan pacarnya itu untuk main ke rumahnya.
最近こんな店が増えて困ってんのよ。 Sesampainya di rumah, pada saat ingin blaem-blaem, tiba-tiba datang suaminya Naoko pulang ke rumah. Naoko yang sangat ketakutan menyuruh Ryuzo untuk ngumpet di WC. Yang ternyata suaminya Naoko itu adalah Nishi, bosnya geng Keihin. Pada saat Nishi sedang asik minum-minum ciu, Ryuzo pun mengendap-endap pulang dengan pakaian seadanya. 今日もいい男。おいそこの構え Keesokan harinya, bos geng Keihin yang semakin geram dengan para kakek-kakek yang selalu menggagalkan aksinya tersebut pun membuat sebuah rencana untuk menculik cucunya Mokichi yang bernama Yuriko. Yang mana Yuriko ini adalah seorang kekasih dari salah satu anggota geng Keihin. Akan tetapi, dikarenakan rasa sayang-sayangnya kepada kekasihnya, anggota geng Keihin itu bukannya menculik Yuriko, tapi malah mendatangi Mokichi dan memberitahukan semua rencana busuknya Nishi kepada Mokichi. Mokichi yang mendengar hal itu pun naik darah. Seketika, jiwa asasin jamban sewaktu menjadi Yakuza dulu kembali ke tubuhnya. Tanpa memberitahukan kepada Ryuzo, Mokichi datang sendirian ke kantor geng Keihin. Ia menyamar menjadi tukang pengirim bakpao dan bersembunyi di jamban. Berharap Nishi datang buang hajat di tempat ia bersembunyi. Namun sialnya, Mokichi salah memasuki toilet. Ternyata yang ia masuki itu adalah toilet wanita. Para WC-WC Kimochi yang melihat Mokichi membawa pisau pun berteriak ketakutan. Yang akhirnya Mokichi tertangkap oleh geng Keihin. Dan kemudian ia dipentung oleh Nishi sampai tewas. Ryuzo dan 6 lainnya yang mengetahui kalau Mokichi tewas dibunuh oleh geng Keihin itu pun sangat marah. Pada saat itu juga, mereka langsung bersiap-siap untuk membalaskan dendam atas kematian Mokichi. Yasu bersama Takanori berencana mencuri sebuah pesawat. Mereka berniat untuk melakukan kamikaze, menabrakkan pesawatnya ke gedung geng Keihin. Akan tetapi, saat di perjalanan, mereka melewati markas Angkatan Laut Amerika dan tertangkap. Sementara Ryuzo bersama 6 lainnya menuju kantor geng Keihin menggunakan mobil. Yang anehnya, Mokichi yang sudah tewas pun dibawa oleh Ryuzo. Sampai-sampai masa yang duduk di sebelahnya merasa ketakutan. どうすんだよこれ Sesampainya di kantor geng Keihin, Ryuzo dan 4 lainnya langsung menggunakan skill dewanya masing-masing. Mek langsung menembak secara membabi-babi. Dan ternyata alasan Ryuzo membawa Mokichi adalah untuk menjadi TB alias tahan badan. Hijijo mengeluarkan jurus terlarangnya sampai sedikit mengenai kepalanya Mokichi. Sedangkan Hideo mengeluarkan jurus paku terlarangnya. Saking semangatnya, paku terbangnya Hideo sampai mengenai kepalanya Mokichi. Para geng Keihin yang merasa ketakutan akan kebrutalan gengnya Ryuzo langsung kabur terbirit-birit menggunakan mobil. Sementara Ryuzo bersama gengnya dan juga Mokichi membajak sebuah busway untuk mengejar mobil geng Keihin.
Sampai akhirnya Nishi bersama anggotanya mendapati jalan buntu dan tertangkap. Tak lama kemudian, para polisi yang dipimpin oleh Murakami pun datang. Yang akhirnya Nishi ditangkap akibat kasus pembunuhan dan dunia tipu-tipunya. Dan cerita pun